Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi konsep hak milik dalam Islam dalam mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Agus Wahyudi, SHI MH. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Desti Riza Amalia dengan NIM 215223. Dan yang kedua, ada saya sendiri, Febri Putri Handayani dengan NIM 215221150. Dan yang ketiga, ada Medina Luki dengan NIM 215221155. Pada materi yang pertama ada asal-usul hak. Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup secara berdampingan untuk saling memenuhi dan mempengaruhi. Misalnya, dalam aktivitas jual beli, seseorang tidak dapat bermuamalah sendiri. Ketika ada seorang penjual, sudah pasti ia memerlukan pembeli, dan seterusnya. Setiap manusia memiliki kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban antar sesama manusia. Selanjutnya, pada materi yang kedua terdapat pengertian hak milik. Hak milik berasal dari dua suku kata, yaitu hak dan milik. Secara etimologi, kata hak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, ada ketetapan atau kepastian, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Yasin ayat 7. Laqad haqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, yang artinya sesungguhnya telah pasti perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Yang kedua, menetapkan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8. Liyuhiqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, yang artinya agar Allah menetapkan yang hak atau Islam dan membatalkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukainya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kebenaran, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat ke-35. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq qul lillahu yahdi lil haq, yang artinya katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Adapun secara terminologi, hak adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak adalah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk mendapatkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Yang kedua, hak adalah sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Sementara itu, kata milik secara etimologi berasal dari kata al-milk, yang artinya penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan harta benda yang diakui oleh syara yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu dan dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali ada halangan syara. Adapun secara terminologi, kata milik adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan
membolehkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu selama tidak ada halangan syara. Kemudian, pembagian hak. Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mal dan ghairul mal. Hak mal ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau hutang-hutang. Sedangkan ghairul mal terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama hak syakhsi, yang kedua ada hak aini. Hak syakhsi ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syarak dari seseorang terhadap orang lain. Sedangkan hak aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan kedua orang tua. Kemudian, milik yang dibahas dalam fikih muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, milik tam dan milik nakhisah. Milik tam yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus. Kemudian milik nakhisah yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya, atau memiliki manfaat saja tanpa memiliki zatnya. Kemudian dilihat dari segi mahal atau tempat, milik dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada milik al-ain atau milik al-rakhobah, yang kedua manhul, yang ketiga milik al-manfaah, yang keempat ada milik al-adiyah. Milik al-ain atau disebut pula dengan milik al-rakhobah yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap atau ghairul manhul maupun benda-benda yang dapat dipindahkan. Yang kedua adalah manhul, seperti kepemilikan rumah, kebun, dan motor. Pemilikan terhadap benda-benda tersebut disebut milk ain. Yang ketiga milk al-manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya. Yang keempat ada milik al-adlin, yaitu pemilikan karena adanya hutang. Kemudian dari segi surah atau cara berpautan milik dengan yang dimiliki, milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada milik al-mutamazis dan yang kedua ada milik al-syai atau milik al-musya. Milik al-mutamayiz yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batas-batas yang dapat memisahkan dari yang lain. Kemudian milik al-syai atau milik al-musya yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya memiliki sebagian rumah seperti daging domba, harta yang dikongsikan, seperti seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya. Kemudian sebab-sebab kepemilikan. Harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status dan kepemilikannya, karena dalam kepemilikan terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa tersebut. Untuk mengetahui kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut. Yang pertama ada barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah atau disebut dengan ihrazul muhabbat. Yang kedua ada barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad, disebut dengan bil uqud. Yang ketiga ada barang atau harta itu dimiliki karena warisan, disebut dengan bil halafiyah. Dan yang keempat ada harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan atau disebut dengan minal mamluk.
Untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi hak milik. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabawi, 1 yaitu kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah. Yang kedua, kepemilikan umum, milkiyah ammah. Ketiga, kepemilikan negara, milkiyah daulah. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, 1 al-milk atau milik sempurna, 2 al-milk an-naqis, kepemilikan tidak sempurna. Sistem ekonomi mengakui kepemilikan individu dan umum secara bersamaan, masing-masing kepemilikan tersebut memiliki eksistensi masing-masing. Tidak ada yang diunggulkan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun demikian, baik kepemilikan individu maupun umum mesti digunakan untuk kemaslahatan umum. Karena hak milik pada prinsipnya datang dari Allah, sehingga mesti digunakan secara bertanggung jawab. Untuk slide yang berikutnya, pemanfaatan hak milik, yaitu suatu kepemilikan merupakan hasil atau faidah yang dapat diperoleh dan dinikmati dari harta yang dikuasainya dengan berbagai cara. Dalam kitab-kitab fikih klasik, contoh yang dikemukakan tentang manfaat itu berkisar tentang persoalan ijarah, wakaf, dan ariyah. Manfaat dalam akad sewa-menyewa merupakan ma'qud alaihnya objek transaksinya, dan terjadi pemindahan atau penguasaan sebagaimana transaksi pemindahan hak lainnya. Slide yang terakhir ada pelepasan hak milik. Menurut fuqaha, sebab lepasnya kepemilikan yaitu pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menyebabkan pelepasan kepemilikan, diantaranya 1. Harta yang dimiliki rusak atau hilang. Kedua, habisnya masa berlaku pemanfaatan atas sesuatu. 3. Barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang. Dan keempat, orang yang memanfaatkan meninggal dunia. Sekian video presentasi dari kelompok 3, Fikih Muamalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.